Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang krisis ekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Penyebab terjadinya krisis ekonomi yaitu 1. Utang negara yang berlebihan. 2. Laju inflasi yang maju. 3. Pertumbuhan ekonomi yang macet. Cara menyikapi krisis ekonomi: 1. Mempersiapkan keuangan. 2. Mengurangi utang. 3. Mengurangi biaya pengeluaran. 4. Diverifikasi aset. 5. Memiliki pendapatan tambahan. 6. Periksa cakupan asuransi. 7. Mempersiapkan stok bahan pangan. Potret kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. 1. 257,8 juta penduduk. 2. 27,76 juta penduduk miskin. 3. 14,4 juta petani tanpa lahan. 4. 9,7 juta kakak pekebun bernilai tambah rendah. 5. 13,5 juta warga tanpa hunian yang layak. 6. 11,2 juta pedagang tradisional kurang bersaing dengan pedagang modern. UNDP yaitu kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya 3 hal utama atau 3K deprivation, yaitu 1. Kehidupan. 1. Lebih dari 30% penduduk negara-negara berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun. 2. Pendidikan dasar. Dilihat dari presentasi tingkat penduduk dewasa yang buta huruf dan seterusnya. 3. Ketetapan ekonomi. Dilihat dari jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses kesehatan, jumlah anak-anak di bawah 5 tahun yang kekurangan berat badan. Sudut pandang mengukur kemiskinan. 1. Sayogo, 1997. Melihat atau mengukur kemiskinan dari tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Jika konsumsi di bawah 420 kg untuk kota sama dengan miskin. Jika konsumsi di bawah 320 kg untuk pendesaan sama dengan miskin. 2. Biro Pusat Statistik BPS. Kemiskinan dilihat atau diukur dari jumlah pengeluaran tiap bulan. Masalah kemiskinan di Indonesia. Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan di negara berkembang. 1. Tingkat pengangguran di kota dan desa besar. 2. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kaum kaya dan miskin. 3. Ketimpangan regional. Faktor penyebab kesenjangan: rendahnya pendapatan per kapita, adanya pencemaran lingkungan di suatu wilayah, tingginya angka pengangguran di suatu wilayah, tidak meratanya suatu pembangunan yang digalakkan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.